Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membahas tentang Revolusi Perancis. Revolusi Perancis merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Revolusi Perancis merupakan satu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Perancis, di mana memiliki dampak bagi sejarah Perancis sendiri, bagi Eropa, dan pengaruh ke beberapa negara di dunia. Penyebab terjadinya Revolusi Perancis. Sebelum terjadi Revolusi Perancis, sistem kehidupan yang mengatur masyarakat berjalan sangat buruk dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi. Berlangsung pada situasi yang tidak adil dan kacau. Kekuasaan raja yang absolut. Kekuasaan raja yang absolut dimulai sejak Perancis dimiliki oleh Henry keempat, namun benar-benar diterapkan pada pemerintahan Louis ke-13 pada tahun 1610 sampai 1643. Raja adalah penentu tunggal dalam urusan pemerintahan. Penerus-penerus Raja Louis ke-13 tetap mempertahankan sikap absolut dalam memerintah. Pada masa pemerintahan Raja ke-14 pada tahun 1643 sampai 1715 mengikrarkan dirinya sebagai pengganti Tuhan di dunia atau disebut dengan Le Droit divin. Selama memerintah, Raja Louis ke-14 memiliki negara secara mutlak, baik kekayaan maupun penduduknya. Perancis mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14 pada tahun 1774 sampai 1789, di mana pada waktu itu tengah terjadi krisis keuangan. Selama Raja Louis ke-14 memerintah, lebih banyak dikendalikan oleh permaisurinya yang bernama Marie Antoinette. Pemerintahan yang tidak kompeten membuat kecewa dan kebencian rakyat, dan kondisi itu membuat kecemburuan sosial bagi rakyat. Bahkan mendorong munculnya kelompok masyarakat yang berusaha mempertahankan kemapanan. Keadaan sosial tersebut membagi struktur masyarakat menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan bangsawan. Pada golongan pertama terdiri dari kerabat kerajaan dan pemilik tanah. Golongan yang kedua adalah gereja atau agama. Pada golongan kedua merupakan sebagian kecil masyarakat Perancis. Kelompok tersebut ada sekitar 65 juta jiwa dan berhasil menguasai 1/5 dari tanah di Perancis. Golongan ketiga adalah rakyat umum. Golongan ketiga merupakan golongan terbesar dari rakyat Perancis, di mana terdiri kaum borjuis, pengrajin atau petani. Jumlah pada golongan tersebut jumlahnya sekitar 25 juta jiwa dan dipandang rendah serta tidak mempunyai hak untuk memegang suatu jabatan. Yang kedua adalah meletusnya Revolusi Perancis. Dengan kondisi Perancis yang terjadi seperti itu membuat ketidakpuasan dan kemarahan rakyat pada tahun 1789. Kritik tiada henti dilontarkan sepanjang abad oleh kaum elit negeri yang berilmu. Mereka menolak jarak antara tatanan politik dan sosial. Rakyat Perancis pun mulai angkat bicara di seluruh pelosok Perancis saat mengisi Cahiers de Doléances atau daftar keluhan, serta menyiapkan pemilihan umum di tingkat daerah. Namun rakyat golongan 3 kecewa karena raja tidak mengeluarkan kata sepatah pun mengenai pembentukan undang-undang dasar. Sidang tersebut mengalami kemacetan karena ada ketidaksepakatan mengenai pemungutan suara. Golongan 1 dan 2 ingin pemungutan suara dilakukan per golongan agar memperoleh kemenangan. Sementara golongan 3 meminta agar pemungutan suara dilakukan per kepala atau secara individu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.